Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, ini gue mau ngerawat luka kena pisau ya, cukup dalam dan darahnya ngucur terus. Ini tuh orang tua gue sendiri. Jadi dia ini lagi masak ya, ini setruk bapak gue tapi mau tetap mandiri, jadi masak terus pisaunya pisau gede gitu temen-temen, pisau daging, jatuh ke luka, akhirnya darahnya ngocor tapi nggak gue jahit. Di sini gue balut teken ya teman-teman. Nah, jadi gue pakai kasa, gue tebelin, tempel, terus gue teken pakai elastis perban. Tekannya juga nggak kencang-kencang banget, tapi intinya cukup untuk menekan. Nah, abis itu bapak gue suruh tiduran kakinya di ganjel bantal satu teman-teman, supaya darahnya juga tidak deras ngalirnya. Nah, ini kebesokannya ya teman-teman ya, ini tuh sehari kemudian ini gue buka paginya. Jadi waktu berdarah tuh nggak gue cuci, nggak gue apa-apain ya teman-teman ya. Jadi langsung gue tutup. Nah, hasilnya seperti itu, darahnya udah nggak ngocor, lukanya juga bagus ya. Tuh ada laler lagi teman-teman ya. Ya, jadi ini langsung gua kasih spray antiseptik. Di sini nggak gua sabunin karena memang lukanya cukup bersih. Ya, intinya gue spray pakai antiseptik ya teman-teman ya. Terus langsung gue elap karena lukanya juga bener-bener bersih yang tidak kotor ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi gue spray antiseptik tuh cukup banyak. Terus gue bersihin. Nah, tuh kotorannya tuh nempel. Terus gue semprot lagi teman-teman. Ya, ini tuh gue nggak gue tekan kenceng-kenceng ya, karena jaringannya masih trauma ya teman-teman ya. Jadi nggak gue pencet-pencet juga lukanya, jadi gue biarin ya. Jadi seperti itu adalah perawatan luka yang baik dan benar ya teman-teman ya. Jadi bukan dipencet-pencet sampai keluar darah lagi atau nggak nanah ya, itu bisa merusak jaringan yang ada di dalamnya. Nah, ini habis itu setelah gua kasih antiseptik, gue bersihin ya. Intinya ini tuh tadi ini kena vena teman-teman ya, jadi tuh darahnya bener-bener deras banget ya. Memang kalau di rumah sakit pasti udah harus langsung dijahit ya teman-teman ya, tapi ya karena gua sedikit paham, akhirnya ini lukanya langsung gua kasih perban elastis, terus gua tutup ya, kasarnya gua dep ya. Habis itu ya udah gua kasih balut tekan, kebetulan di rumah gua ada elastis perban. Habis itu langsung gua kasih salep ya teman-teman ya, sampai ke dalam-dalam ya. Itu salepnya cukup tebal ya teman-teman ya. Sayangnya di sini gue nggak ada perawatan hari berikutnya karena karena waktu itu gue langsung dinas keluar kota ya, 2 hari langsung dia buka sendiri dan hasilnya rapet ya teman-teman ya. Intinya bapak gue nggak mau ditutup lagi lukanya ya, karena memang ya namanya juga orang dulu ya teman-teman ya, kalau dibuka cepet kering. Kadang gue ngedukasi orang tua gue sendiri itu agak susah ya teman-teman, seperti itu. Tapi intinya sekarang lukanya udah baik ya, bahkan udah menutup teman-teman. Setelah di itu ya gue salepin lagi biasa, langsung udah kasih elastis perban. Bapak gue nggak mau ditutup lukanya, karena apa? Karena kalau pakai elastis perban, karena kalau mau sholat susah. Tapi intinya kemarin waktu gue lihat lukanya itu udah mau menutup ya teman-teman ya, udah bagus lah, intinya seperti itu. Tidak seperti di awal. Sayangnya pada saat berdarahan gue nggak sempat videoin ya teman-teman, karena gue waktu itu mau berangkat kerja. Jadi langsung gue bebat kayak kemarin tuh, langsung gue tutup udah. Jadi langsung gue rapetin ya, karena memang darahnya lumayan deras. Jadi harus kalau ada darah deras itu intinya balut tekan ya. Kalau pasti adanya di kaki ya, pasiennya suruh tiduran dulu, jangan berdiri dan jangan aktivitas, karena kalau aktivitas pasti resiko rembes lagi perdarahan ya teman-teman, seperti itu. Kalau adanya di tangan, lukanya tangannya angkat lebih tinggi daripada jantung, intinya seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Intinya luka akan cepat sembuh kalau suasananya lembab. Itu tuh tadi salep yang ada kandungan zincnya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau lukanya kita buka kering, otomatis nanti gampang ada bakteri masuk yang resiko infeksi. Maka dari itu lukanya wajib banget ditutup ya. Kalau rembes ya wajib diganti balutannya. Tapi intinya pada luka orang tua gua ini lukanya cukup bagus ya teman-teman ya.
Intinya seperti itu ya. Kalau teman-teman ada butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, gue masih bisa datang langsung ke rumah teman-teman ya. Untuk nomor WA nanti gue taruh di kolom komentar atau enggak kolom deskripsi ya. Kalau buat teman-teman yang di luar pulau atau enggak luar daerah, bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya teman-teman. Kalau tidak ada biaya, minim biaya teman-teman, gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau gua nanti lupa naruh nomor WA-nya, teman-teman scroll aja ya ke video yang bawah-bawah. Biasanya di sana udah banyak nomor WA yang gua taruhin. Oke.